yang menurut saya bukan pencemaran nama baik. Setelah itu diberhentikan, yaitu bisa saja diberhentikan dari organisasinya, tetapi sesuai dengan prosedur anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kalau di organisasi berarti prosedurnya harus sesuai ADART. Nah, kalau tidak sesuai ADART, yang melakukan sanksi tadi itu memberikan sanksi peringatan misalkan tidak berwenang. Nah, dia melakukannya. Apakah dia tidak melanggar? Ya jelas melanggar. Nah, kalau sudah melanggar, apakah diam saja? Harusnya dia kena sanksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Okay, today I want to talk about something else. Yeah, because usually I make videos about radio communication. Ya. Jadi hari ini saya ingin bicara yang lain, karena kan seperti biasanya saya bikin video tentang komunikasi radio, ya, tentang kita ngobrol dengan teman-teman bagaimana dan banyak hal ya. Nah, but today I want to talk about something else beside radio communication. What is that? Nah, apakah itu? Ya, tentang pelanggaran apa saja yang membuat izin amati radio kita bisa dicabut. Karena banyak yang salah paham atau salah pengertian, dikira orari ini bisa mencabut IAR kita. Padahal orari tidak bisa sama sekali mencabut izin amati radio anggotanya. Tetapi orari bisa merekomendasikan anggotanya untuk dicabut ketika dia melakukan pelanggaran. Nah, pelanggaran yang bagaimana? Ya, pelanggaran yang sesuai yang sudah diatur pada Permenkominfo nomor 17 tahun 2018. Nah, ini yang kita pelajari. Nah, ini ada bab 5 tentang sanksi, pasal 82 dan 83 ya. Nah, ini kita ikuti. Kalau kita bicara tentang izin amatir radio, otomatis kita juga berbicara tentang izin komunikasi radio antar penduduk atau IKRAP ya. Tapi kita spesifik sekarang membahas tentang pelanggaran apa saja yang membuat izin amatir radio kita atau IAR. Ya, nanti IKRAP sedikit-sedikit kita tambahkan lah ya, buat tambahan pengetahuan saja untuk teman-teman amatir radio. Oke, pasal 82 ayat 1. Jadi saya baca dulu, nanti kita balik kita jelaskan ya. Pasal 2 ayat 1 berbunyi, barang siapa melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1, pasal 40 ayat 1 dan ayat 2, pasal 44, pasal 73 ayat 1 dan ayat 2, pasal 74 ayat 1, dan pasal 75, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai telekomunikasi. Nah, jadi ada sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai telekomunikasi. Jadi perundang-undangan telekomunikasi itu kalau nggak salah diatur pada Undang-Undang nomor 36 tahun 1999 kalau nggak salah ya. Saya sempat baca sedikit-sedikit aja. Oke, kita kembali ke pasal 82 ayat 1. Nah, tadi di sini sebutkan barang siapa melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1. Nah, kita buka dulu pasal 2 ayat 1-nya ya. Oke, kita buka pasal 2. Nah, ayat 1. Setiap kegiatan telekomunikasi untuk keperluan perseorangan wajib diselenggarakan berdasarkan izin yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal. Nah, berarti kita harus punya izin amati radio atau IAR. Nah, kalau yang komunikasi radio antar penduduk harus punya IKRAP, ya, izin komunikasi radio antar penduduk. Nah, IAR ini otomatis adalah, kalau kita tidak punya, ya otomatis kita sudah melanggar. Lah, kalau sudah melanggar karena tidak punya IAR atau IKRAP, otomatis ketika terjadi sweeping ya istilahnya atau pemeriksaan, terbukti kita tidak mempunyai izin amati radio, ya itu akan biasanya disita. Nah, makanya di situ nanti pengaturannya dengan peraturan perundang-undangan telekomunikasi tadi. Jadi itu yang bahaya, karena kalau nggak punya IAR atau IKRAP itu ada sanksi pidananya. Nah, tadi kan disebutkan itu di pasal 82 yang ayat 1. Nah, kita baca lagi ini biar dipahami. Karena kalau nggak gitu nanti dipikir
nggak punya izin ini cuma hanya ikut, belum tentu. Nah, barang siapa melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1. Nah, pasal 2 ayat 1 tadi kalau kita harus punya ini, pasal 2 ayat 1. Ya kan, kita sudah baca itu tadi. Sebentar, ini saya jadi buka-buka ini karena memang setiap kegiatan telekomunikasi untuk keperluan perseorangan wajib diserahkan berdasarkan izin yang diterbitkan. Nah, berdasarkan izin berarti dia harus punya izin. Ya. Nah, kalau nggak punya izin, nah ini tadi barang siapa melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1, pasal 4, nah, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai telekomunikasi. Dikenakan sanksi pidana. Nah, ini kalau yang dikenakan pasalnya peraturan perundang-undangan, Anda akan kena pidana itu. Makanya nggak punya IAR atau ikrab itu bahaya juga. Sudah itu sanksinya pidana. Nah, teman-teman kan mikir, cuma di sweeping gitu. Ya memang. Nah, makanya kenapa kok dari Balai Monitor dia juga mesti punya sangu kalau orang perundang-undangan tentang telekomunikasi ini. Jadi yang tidak punya perizinan di situ sudah diatur. Nah, pasal berapa saya belum jelas, tapi undang-undang itu nomor 36 tahun 1999 kalau nggak salah itu ya. Nah, ini bahayanya di situ. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke pasal 40 ayat 1 dan 2 ya. Oke, pasal 40 ayat 1, amatir radio wajib menjamin pancaran komunikasi radionya tidak mengganggu atau menimbulkan interferensi yang merugikan terhadap kegiatan amatir radio lainnya dan atau komunikasi radio dinas lain. Nah, berarti tidak boleh menimbulkan interferensi karena akan menyebabkan gangguan pada komunikasi amatir radio lainnya. Oke, tapi kita lanjutkan dulu pada pasal 40 ayat 2. Untuk mencegah terjadinya gangguan atau interferensi yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pancaran stasiun radio amatir wajib memenuhi ketentuan A. Menggunakan pita frekuensi radio, lebar pita dan mode untuk dinas amatir sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Nah, jadi di situ sudah diatur bandwidth atau lebarnya bandwidth yang boleh kita pergunakan. Terus penggunaan frekuensi yang sudah digunakan. Jadi itu dalam lampiran ini ya. Jadi itu nanti suatu ketika silakan Anda lihat sendiri. B. Memperkecil emisi tersebar. Nah, otomatis antenanya, perangkat radionya harus sesuai dengan standar komunikasi. C. Menggunakan daya pancar sesuai tingkatan IAR dan sesuai frekuensi yang digunakan. Nah, jadi kalau izin amati radio Anda ini masih siaga, terus menggunakan frekuensi yang peruntukannya untuk penegak atau penggalang, itu termasuk melanggar. Jadi misalkan seorang siaga bekerja di band 20 meter atau di 20 meters band ya, di 14.200 MHz. Nah, itu nggak boleh. Atau seorang siaga bekerja di 15 meter itu juga nggak boleh. Yang saya maksud siaga tidak boleh bekerja di band 15 meter ini otomatis dengan phone mode atau dengan modafone ya, atau dengan suara ya. Nah, itu yang saya maksud, itu termasuk melanggar, itu nggak boleh. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, selanjutnya pada pasal 73, nah itu di sini tentang pemegang ikrab wajib menjamin, ini tentang ikrab. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pasal 82 ayat 2. Jadi kalau untuk ikrab nanti silakan teman-teman next saja kita bahas, tapi ini kita spesifik pada kegiatan amati radio. Oke, pasal 83 ada 2 ayat. Nah, kita baca dari pasal 83 ayat 1. Setiap amati radio dan atau penggiat komunikasi radio antar penduduk yang melanggar ketentuan pasal 3 ayat 2, pasal 4 ayat 1 dan ayat 2, pasal 7 ayat 1, pasal 8 ayat 1, pasal 43 ayat 2, pasal 45 ayat 3, pasal 53, pasal 56 ayat 2, pasal 57, pasal 76 ayat 3 dan pasal 76 ayat 3, pasal 76 ayat 4 dan pasal 79 dikenakan sanksi administrasi
berupa pencabutan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, nanti ayatnya kita intip lagi, tapi ini saya teruskan dulu ke pasal 83 ayat 2. Direktur Jenderal mencabut izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nah, maksudnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada pasal 83 ayat 1 tadi. Dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis yang diberikan sebanyak 2 kali, dalam kurung 2 kali, berturut-turut dengan tenggang waktu peringatan masing-masing 15 hari. Nah, maksud saya gini, jadi tidak tahu-tahu dicabut begitu saja, tapi masih ada prosedur atau proses, ada prosedur yang Direktur Jenderal atau Dirjen itu tadi memberikan surat peringatan tertulis dengan tenggang waktu peringatan masing-masing 15 hari, itu sebanyak 2 kali. Nah, jadi dikirimi surat dulu peringatannya bahwa Anda telah melakukan pelanggaran ini. Nah, biasanya diberi peringatan, namanya aja peringatan. Pasti diminta kita untuk tidak melakukannya. Nah, biasanya begitu. Biasanya kalau peringatan SP1, surat peringatan pertama sudah kita nurut, ya biasanya SP2 nggak akan keluar, ya kan. Nah, kecuali kalau masih terus saja kita lakukan, dapat surat peringatan kedua. Nah, setelah peringatan surat kedua baru dapat bonus itu tadi dicabut IAR-nya. Oke, jadi itu tadi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 17 tahun 2018 yang mengatur tentang sanksi ya di bab 5, khususnya pasal 82 dan 83. Nah, intinya yang saya maksud di sini adalah bahwa akhirnya kita pahami kalau kita nggak punya izin kita bisa kena sanksi pidana. Sanksi kok bisa ada sanksi pidana? Padahal di sini cuma menyebutkan akan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan telekomunikasi. Nah, nanti Anda dikenakan pasal dari Undang-Undang Telekomunikasi. Nah, itu hati-hati yang nggak punya IAR atau ikrab ya. Nah, tapi yang sudah punya, nah berdasarkan pasal 83, 82 tadi, 82 dan 83 tadi, Anda bekerja pada band yang bukan peruntukannya, Anda menggunakan perangkat atau power yang berlebihan itu misalkan, yang tidak sesuai dengan ketentuannya itu, Anda akan terkena sanksi pelanggaran. Nah, itu ancamannya adalah dicabut IAR-nya, bahkan kalau yang dikenakan dari perundang-undangan telekomunikasi bisa pidana. Nah, itu kan kapan hari kita taunya cuma cabut IAR. Loh, kalau ternyata kita terlalu dianggap membahayakan ya bisa jadi. Nah, itu. Oke, jadi saya simpulkan lagi, minimal teman-teman tahu bahwa yang berhak mencabut IAR kita, intinya ini ya, itu adalah pemerintah. Nah, berdasarkan rekomendasi dari Orari. Nah, itu benar. Karena apa? Biasanya yang tahu tentang pelanggaran-pelanggaran itu kan organisasinya atau pengurus-pengurus atau teman-temannya. Misalkan ini contoh, saya tahu ada pelanggaran di frekuensi A, yang bukan peruntukannya. Dia kita kasih tahu nggak nurut. Akhirnya kita lapor ke organisasi. Nah, nanti organisasi melaporkan atau memberi rekomendasi. Terus organisasi melakukan peneguran. Nah, istilahnya dikasih tahu secara lisan nggak kena, ya mungkin diberi sanksi peringatan tertulis. Nah, Anda telah melakukan diberi sanksi peringatan terus nggak kena, ya akhirnya nanti ya itu tadi direkomendasikan, organisasi bisa merekomendasikan anggota yang melanggar dikasih tahu nggak nurut tadi ini ke SDPPI, ke pemerintah ya kan. Nah, akhirnya di situ pemerintah juga tidak serta-merta benarkah dia melakukan pelanggaran dengan bukti-bukti ini. Nah, terus akhirnya diberi surat. Nah, dirjennya tadi memberi surat peringatan atau SP1, SP2 sebanyak 2 kali ya. Dan disebutkan 15 hari kerja tadi. Nah, jadi semua tidak serta-merta dicabut begitu saja. Tapi kalau jelas-jelas ada di sweeping tidak punya izin, nah itu beda persoalannya. Nggak pakai peringatan kalau itu karena nggak punya izin. Nggak punya izin itu paling berat. Itu paling berat. Nah, jadi saya jelaskan lagi bahwa Orari itu tidak punya hak untuk mencabut izin amati radio. Nah, ini organisasinya kan Orari. Tapi dia bisa merekomendasikan bila anggotanya melakukan pelanggaran berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo nomor 17 tahun 2018. Nah, tapi
dia memberhentikan anggotanya sebagai anggota organisasi bisa. Nah, terus bagaimana ada kejadian teman kita, anggota sesama teman kita ya, ini diberhentikan dari organisasi. Nah, dengan alasan pencemaran nama baik atau apa, saya nggak ngerti ya itu. Yang menurut saya bukan pencemaran nama baik. Setelah itu diberhentikan, yaitu bisa saja diberhentikan dari organisasinya, tetapi sesuai dengan prosedur anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kalau di organisasi berarti prosedurnya harus sesuai ADART. Nah, kalau tidak sesuai ADART, yang melakukan sanksi tadi itu memberikan sanksi peringatan misalkan tidak berwenang. Nah, dia melakukannya. Apakah dia tidak melanggar? Ya jelas melanggar. Nah, kalau sudah melanggar, apakah diam saja? Harusnya dia kena sanksi. Nah, jadi kalau dalam organisasi apa yang tidak diatur atau yang sudah diatur tapi dilanggar, itu termasuk pelanggaran ADART. Contohnya, misalkan sudah waktunya musda, misalkan 2020, suatu daerah harus melakukan musyawarah daerah. Nah, dia molor sampai berganti tahun tidak melakukan musda. Apakah itu melanggar? Ya pasti melanggar, karena di situ disebutkan salah satu pasalnya kalau nggak salah menyebutkan melakukan musda dan rakerda tepat pada waktunya. Nah, itu tepat pada waktunya. Jadi kalau dulu tahun 2015, 5 tahun berikutnya adalah 2020. Kalau melakukannya 2021, itu melanggar. Nah, terus ada surat yang memberi kelonggaran mundur. Loh, memberi surat kelonggaran mundur itu boleh saja. Tapi melanggar apa enggak? Melanggar ADART apa enggak? Bertentangan dengan ADART apa enggak? Kalau itu bertentangan dengan ADART, itu berarti termasuk melanggar. Nah, silakan kita kaji, tanyakan pada rumput yang bergoyang, mana yang benar, karena apa? Minimal dengan statement yang saya ucapkan di sini, ini harapan saya bukan untuk kita jadi bertengkar, tetapi untuk suatu pembelajaran. Bagaimana kita mempelajari berorganisasi yang baik, bagaimana kita menaati sebagai anggota orari yang baik, dan bagaimana kita sebagai pengurus yang baik, dan yang paling akhir adalah bagaimana kita sebagai rakyat Indonesia yang baik sesuai mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, begitu saja. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri. Bye-bye.